Ready, set, go! 3, 2, 1. Malam ini gua kedatangan tamu istimewa dan seru banget. Jadi kalau lu lihat di samping kiri gua ini, gua akan ngebahas satu komunitas sepeda yang lagi happening. Lagi happening yang namanya Jakarta Ride No. Di samping gua ada Mas Indra dan Mas Alfred. Yeay. Tepuk tangan dulu, oke. Nah, kita langsung aja nih gue bahas nih. Jadi simpel sih Mas Indra, nanti ganti-gantian aja siapa yang mau jawab. Pertanyaan yang pertama sih yang akan gue tanya nih, ini kan komunitas yang setahu gue baru. Ya, setahu gue baru ya. Dan boleh tahu dong itu terbentuknya Jakarta Ride No itu kapan dan siapakah pencetusnya? Sehingga kalau gue lagi liat Instagramnya tuh kece abis guys. Coba mungkin Mas Indra atau Mas Alfred boleh nih nggak ngobrolin dulu? Sebelumnya kita juga mesti gitu. Oh iya. Jawabnya boleh gini. Jawabnya gitu ya. Masa seksi banget nih. Jawab. Silakan jawab. Gua nggak mau contekan. Jadi siapa yang jawab ya? Oke, silakan. Kita udah terbentuk 1 tahun. Hampir 2 tahun lah ini ya kan. 2 tahun. Awalnya gue sama Indra, ada satu sama temen gue namanya Eba. Iseng-iseng. Setiap hari kita suka bersepeda, mau pagi, mau sore, mau siang. Terus kita bikin apa ya biar seru, biar orang-orang juga bisa bermain sepeda. Awalnya kita bukan komunitas Mas, kita hanya orang yang menyebarkan, besok gue kemana ya? Besok sepeda kemana ya? Dan atau kalau lu mau upgrade sepeda atau ke bengkel sepeda, kita jadi bikin satu wadah namanya Jakarta Ride No. Jadi ketika kalau lu bilang kayak one stop service lah, lu bisa tahu mau main kemana, mau servis kemana, mau beli sepeda kemana, di satu Instagram kita itu awalnya. Tapi lambat laun, coba kita bikin goes bareng yuk. Dan awal goes bareng kita yang ekspektasinya bisa 100 orang, yang datang cuma 7 orang. Itu awalnya ya? Awalnya itu. Nah, kalau yang bikin nama Jakarta Ride No itu Indra sendiri. Mas Indra nih, samping kiri persis gua nih. Jadi itu inspirasi dari mana tuh Mas? Kalau gua boleh tahu, lu inspirasi lagi tidur, lagi kebetulan waktu itu kita lagi ngobrol berenam, terus baru mulai main sepeda sih, itu kurang lebih setahun setengah lah. Jadi emang kita baru mulai, Alfred udah main lebih dulu gitu. Kalau sisanya kita ya baru main. Namanya apa ya? Ya udah. Kebetulan waktu itu gua ada kerjaan kantor lagi ngomongin right now. Right now. Ya udah terus right now gua ganti jadi itu sih. Jadi tambahan Jakartanya. Nah kebetulan di anak-anak tuh banyak anak media. Nah jadi awalnya kita mau jadi ini Jakarta Ride No tuh media gitu ya, kayak tadi Alfred bilang. Lo nyari goes kemana, beli barang di mana segala macam ada di situ. Tapi sepanjang seiringnya waktu akhirnya berubah juga sih. Nah kurang lebih jadi udah berjalan 2 tahunan ya. Nah 2 tahun. Dan gue pengen tahu juga nih, kira-kira jumlah orangnya tuh yang sekarang ya aktif di Jakarta Ride No tuh ada berapa orang? Aktif. Ya aktif itu udah arti yang memang kan kalian punya ada jadwal schedule-nya terus ya? 20-an 5 aktif. 25-an. Tapi kalau kita bilang, main sepeda yuk. Ya bisa gocap. Bisa gocap ya? Tapi kalau kita bikin kayak party sepeda, itu bisa ratusan. Iya, dan ini memediasikan untuk kalangan sepeda jenis apa aja. Betul. Jadi kita bilangnya gini Mas, bahasa campnya ya, tarkam. Jadi lu mau sepeda lu kayak apa, modelnya gimana, selama bisa digenjot, nggak masalah. Yang penting sepeda lu nggak ada mesinnya. Karena kita sama-sama. Sama. Sepeda kan kadang dibilang alat olahraga, tapi kalau di kita tuh kayak alat fun aja buat jalan-jalan. Jalan-jalan nyiksa tapi, ya kan? Nah, dan kan sekarang sudah setiap minggu ada kegiatannya, udah ada schedule-nya ya. Sudah. Dan boleh tahu nggak, kayak misalnya di jadwal setiap minggunya itu ada track-track yang memang tracknya tuh long track jadi panjang gitu, atau memang ya udah kita buat untuk yang cuman Jabodetabek 20 kilo aja atau gimana cara menentukan track? Sebenarnya pada dasarnya kalau main sepeda lipat, kalau buat gue ya, buat kita lah ya, pada dasarnya itu adalah cari makan sih. Cari tempat hangout baru, cari apa. Seru. Jadi kalau di kita tuh sekarang bukan kita sih, di komunitas lain gitu ya. Biasanya main tuh Rabu malam, Sabtu Minggu pagi. Sabtu Minggu pagi. Yang lebih gila yang mainnya setiap hari main juga ada. Iya. Kalau malam itu definitely cari makan. Ya. Kalau pagi jarak paling banyak ya 30 kiloan. 30 kilo tuh. Nah kalau Sabtu sama Minggu tuh biasanya lebih jauh dan konsentrasinya bukan makan, konsentrasinya main 50 kilo, main
100 kilo. Tapi di dalam kota. Jadi bersepeda sambil fun, Yes. sambil kulineran gitu teman-teman. Oke. Tapi gini ya, kalau sepeda ya, kalau gue dulu nih gue sharing aja nih sama kalian. Kalau sepeda kan dulu tuh gue sempet pakai sepeda MTB, kayak mereknya sih gue sebutin aja sih Federal. Terus kalau dulu gue pakai ada apa namanya, rata-rata MTB yang gue pakai sih. Nah tapi kok makin kesini ya gue denger gitu ya, kalau main sepeda itu lebih prestis katanya, karena akan terlihat wah, dan katanya dulu kan olahraga sepeda tuh katanya olahraga murah meriah ya, tapi ternyata pas sekarang gue ngeliat harga sepeda, apparelsnya gila itu. Nah itu gimana menyikapinya itu sebenarnya? Apakah olahraga sepeda ini termasuk olahraga yang tanda kutip? Dua-duanya sih mas. Jadi yang emang buat nyari sehat aja asal sepedaan juga ada. Yang dandan Gue sepeda. Nah itu tetap nyari sehat juga ada. Oke. Kalau yang dandan aja cuman cari makan juga ada. Oke. Jadi sebenarnya intinya sepeda itu ya karena lu waktu kecilnya doyan naik sepeda sih. Jadi kayak gitu aja. Terus kebetulan sekarang mungkin kalau lu diajak lari, lu akan susah. Kayak lu nih misalnya Blendra nge-gym yuk. Ya udah gue datang ke gym, sebelum apa-apa gue udah harus bayar gitu kan. Umpama ya. Tapi kalau ini lu punya sepeda, lu bisa pinjam sepeda teman segala macam gitu. Lu gampang. Paling lu tinggal bisa apa enggak. Iya. Kalau lu lari, lu paling lu lari kuat sekilo. Iya. Lu nggak bisa yang, ayo lu lari langsung 5 kilo kan nggak bisa. Lu perlu ada adjustment segala macam gitu. Makanya kemarin tuh sepeda akhirnya jadi booming kalau menurut gue salah satunya itu. Dan dari situ yang bisa dibilang bener-bener demen atau suka akhirnya mulai ngulik sepedanya yang enak apa, ininya apa. Nah dari situ juga kebagi, ada yang lipat, ada yang MTB. Yang MTB juga masih banyak sekarang. Iya MTB masih ada ya. Road bike juga makin banyak ya. Iya road bike. Yang lipat juga banyak. Masih banyak kok. Semuanya masih ini kok, masih apa? Dan terjangkau maksudnya gitu ya. Kalau kita dari sisinya kita, kalau misalnya sepeda-sepeda sekarang kan kalau kita lihat dari harganya lumayan ya, tapi nggak juga ya. Mahal itu kan relatif. Mahal relatif, benar. Kebetulan gue pakai sepedanya yang murah ya, jadi ya mahal itu relatif. Gue sih tadi udah lihat. Oke, terus boleh ikutan. Harus yang kece gitu ya. Dan jangan lupa harus banyak foto katanya ya. Pasti konten mas. Dan gue ngeliat itu di daerah-daerah Sudirman tuh ada fotografer apa freelance ya, apa sih bahasanya? Jadi mereka siap-siap jekrek gitu. Namanya Dalcott Group, Dalcott Photographer Group. Jadi memang mereka spesialis buat lu difotoin di jalan, nanti lu tinggal minta linknya mereka untuk bisa di-download dan membayar harga foto yang difoto. Ini gue sekalian nyampein buat temen-temen lu yang foto lu difotoin sama fotografer di pinggir jalan, jangan lu post kalau lu belum beli. Ada apanya tuh? Watermark itu malu-maluin Jo. Tuh pesannya tuh dari Mas Indra sama Mas Alfred. Mohon maaf ya, kasar tapi memang. Iya sih. Itu kan punya orang. Betul, itu punya orang. Jadi jangan, itu harus dihargain lah. Hasil karya orang harus dihargain. Maksudnya gitu ya teman-teman ya. Makanya kalau kita bawa fotografer sendiri, jadi Oh jadi di Jakarta Right Now ada fotografer sendiri. Jadi emang kalau misalkan kita ada hari-hari tertentu yang orangnya banyak, kita bawa fotografer sendiri. Betul. Supaya apa? Kita nggak repot juga. Karena ketika kita setelah selesai bermain sepeda, 1 hari atau 2 hari kita udah bisa lihat hasilnya. Iya. Dan gue juga suka nih karena gue kepoin mereka ini ada kegiatan yang sifatnya beramal, berbagi maksud gue ya, berbagi gitu. Apalagi di kegiatan di bulan Ramadan, gitu ya. Oke, bisa diceritain tuh Mas gimana kegiatannya? Jadi sebenarnya kita udah mengikut aja sih. Kalau ada ini bagiin makanan, kita bagiin makanan. Ini bagi-bagian amer. Kita amer. Jadi balance ya. Intinya kalau di kita main sepeda buat fun lah. Iya, buat fun ya. Di situ yang lagi funnya di Ramadan ngapain nih? Bagiin bukaan lah atau bagian apa. Betul. Jadi ya waktu kemarin sempat bagiin masker rame-rame. Kita nggak ikut karena kita nggak punya maskernya. Karena nggak ada stok, maksudnya gitu ya. Dan intinya gitu sih. Dan juga gue ngelihat ternyata nggak di Jakarta kan, Jakarta Right Now, tapi mereka tuh udah ekspansi. Bukan ekspansi dalam arti mereka udah goes ke beberapa kota di Indonesia. Baru 2. Enggak, ternyata baru 2. Luar negerinya kita baru ke Singapura, terus kita ke Italia. Ini beneran ya? Yang belum dekat kita mau ke Amsterdam. Gak tau beneran apa kan nih? Kita sponsor juga. Sponsor ya?
Kali aja. Oh iya, kali aja lagi kita ngobrol gini ada. Jadi awalnya lu main sepeda itu pasti di sini Om, yang deket-deket dulu. Betul. Semakin banyaknya teman, semakin banyaknya jam terbang ya. Ya karena jadi main sepeda di jalan tuh sebenarnya kalau lu nggak biasa juga ngeri juga. Gitu Betul, kan. betul. Akhirnya begitu lu udah bosen nih kayak lu ngajakin gua main sepeda di Jakarta, paling di situ-situ juga. Berarti destination-nya udah di situ-situ doang gitu ya, udah. Akhirnya perlu destinasi baru kan. Akhirnya Iya, suasana mulai baru. Kalau kita di Jakarta ya yang normal itu main paling 50 kilo sampai mana, 100 kilo sampai mana gitu Oke. kan. Nah, jadi Iya. kadang-kadang kalau lu bisa pergi bersama grup lu ke luar kota, Iya. itu kayak rasanya luar biasa banget sih. Dan keluar kotanya pakai mobil ya, bukan dari sini. Bukan dari sini maksudnya teman-teman, dari sini ke sepeda. Ada sih. Tapi kita nggak segila itu. Iya, itu yang programnya Audax itu ya, yang Iya. Jakarta Bandung ya, ada. iya. Lebih sih 200. Kalau mereka ada yang 100, 200, 300, 600, 1.000, Iya. 1.200. Karena itu kan emang internasional. Iya. Sampai di luar negeri pun ada. Oh, ada ya Audax itu ya? Itu basicnya memang dari luar Jadi negeri. setelah lu ngikutin rantaian yang di Jakarta Indonesia, kalau lu semuanya berhasil, lu dapat kayak sertifikat, itu lu baru bisa daftar yang di luar. Kayak gitu. Setahu kita begitu ya. Kayaknya sih gitu. Soalnya Memang belum, gitu sih. kayaknya Iya. belum ada yang lulus. Lulus. Kalau dari, Oke. dari tempat kita 100 aja udah ngaku. Iya. Gue sih nggak pernah naik sepeda sampai sana sih. Jadi Tapi pengalaman adiktif sih. Adiktif. Iya, karena ketika lu lulus 100 atau 200, pasti lu bisa Nagih. dapat 300. Mau nagih ya? 300 pasti mau coba lagi 400. Oke. Tapi kita 100-nya nggak lulus. Lulus sih lulus, cuman kan ada jamnya kan. Iya. Gitu ada cut off time-nya. Nah, itunya selalu gagal lah kalau gitu. Iya, ada COT-nya supaya kebanyakan stok makan. supaya nggak terlalu lelah dan terjadi tanda kutip mungkin Iya, sesuatu yang ya nggak mau ya injury lah apa Yes. segala macam. Bulan depan ya? Ya, kita mau ikut, 2009. kita mau ikut yang 9 yang 100 nih. Iya, di Bekasi. Di Bekasi. Nah makanya gue pengen nanya nih sekarang gantian kita yang nanya Om, kalau gue mau naik sepeda biar kuat gimana? Oh, gue ditanya nih. Oke, ini Iya. bagus banget nih. Iya. Gue cuma satu. Dengan budget yang murah. Sebenarnya banyak yang nggak bisa sih. BPJS. Benar, Iya. benar. Dari BPJS. Pas-pasan. Sebenarnya olahraga itu yang tadi kayak lo juga simple sih naik sepeda, bisa pinjem sana sini teman. Maksudnya tanda kutip sebenarnya kalau ada niat itu tidak akan bisa dibikin bilang mahal gitu ya. Nah tadi pertanyaan bagus nih nanya ke gua langsung sekarang. Oke, untuk kira-kira memperkuat gitu ya, supaya daya tahan lah kurang lebih berapa targetnya misalnya? 6 jam 100 kilo. 6 jam. Ya, kayak ada satu hal latihan strength training atau latihan beban atau latihan kekuatan untuk otot. Nah, ototnya apa kalau sepeda? Ini kebetulan nanya ke gue langsung. Kalau gue tadi dia nggak bisa jawab. Iya. Pakai kita Oke. sini. Oke. Jadi kombinasi yang pas adalah dengan latihan beban. Beban itu nggak harus angkat beban kayak berat-berat. Dengan berat tubuh sebenarnya bisa. Yang pasti harus melatih otot rangka kita. Maksudnya otot rangka itu otot rangka yang otot yang nempel langsung pada tulang. Ya ada kaki, ada lengan, ada bahu, ada dada. Latihan simpelnya apa? Di rumah aja. Gerakan misalnya gue contohin lagi. Misalnya mau nguatin otot kaki, latihannya gerakan simple squat, body weight squat dengan teknik yang benar. Oke, jumlah repetisi dikit aja dulu, yang penting tekniknya benar. Jadi misalnya gue sambil berdiri ya, berdiri gini, turun kayak kita mau duduk terus berdiri lagi. Itu sebenarnya udah cukup untuk menguatkan otot si kaki itu tersebut. Jadi menurut saya aja. Tapi karena saya bukan praktisi juga sepeda, cuman fokusnya adalah melatih otot rangka. Kalau dikombinasi alangkah lebih bagus. Oke, coba lu coba kayak tadi 20 Cie. kali. Nih lihat nih. Tuh. Tuh otot kakinya sebenarnya tuh. Udah nahan dulu deh kayaknya. Jadi gitu kan. Karena yang tadi gini, gue mau tanya juga di tempat-tempat sebenarnya kayak bukan tempat-tempat, cabang olahraga lain seperti misalnya lari ya, kan itu juga lagi lumayan cukup ngetren. Nah mereka tuh untuk saat ini kayak gue tanya tadi sama pertanyaan sama kayak lo, supaya daya tahan kuat, artinya bisa 10 kilo, 20 kilo dan tidak mudah cedera, apa yang mereka lakukan. Dan gue kalau gue tanya mereka bilang latihan tadi beban. Jadi latihan otot beban. Tadi itu beban ya? Iya, jadi beban dengan berat badan lo. Tapi nah, gue mulai sharing juga nih, enak juga nih, seru nih. Di sepeda sendiri, tadi memang jawabannya dari gua, udah ada nggak sih yang seperti tadi yang gue bilang? Jadi untuk
supaya daya tahan endurance-nya. Iya. Supaya tidak terjadi pegel di tengah-tengah beberapa kilometer ya gitu ya. Nah, ada nggak sih latihan-latihan khusus untuk orang sepeda apa nggak? Yang penting gue goes aja berdasarkan pengalaman gitu. Jadi kalau di sepeda ya kita juga cuma so tau aja sih. Yang tahu-tahu banget ya. Awalnya itu adalah lu mesti jaga cadence-nya lah pas cadence. Jadi cadence itu apa ya? Jadi ayunan? Iya, ayunan, gitu, putaran kayak gitu-gitu hanya. Okay. Sebenarnya sama kayak lari sih. Oke. Kalau lu awalnya mesti ngikutin itunya, terus lu tahan, lu habis itu lu tambahin lagi, terus baru lu main speed kayak gitu. Teknik-tekniknya ada sih, teknik dasar. Oke. Cuman kan kalau kita kan emang yaudah lu main-main jauh, Iya. kram gitu. Ya udah kram, tinggal nanti berhenti gitu ya. Iya. Iyalah. Itu sepeda lipat habis itu panggil Grab. Pengalaman. Oke, panggil Grab. Sampai gue buang sepeda di jalan karena kaki gue Tinggalin maksudnya? gue lempar Bener. karena sakit kaki. Iya, oke. Abis itu diambil lagi tapi kan? Enggak, begitu Grab datang langsung dia masukin. Dia. Oh iya, langsung dimasukin juga. Nah, pertanyaannya gini, simple. Kalau mau gabung nih di temen-temen Jakarta Ride Now tuh ada persyaratannya, persyaratan. Ya pasti sih ambil formulir dulu. Ya kan? Beneran ya? Jadi kita tuh karena kita kan ada lumayan aktif di sosial media ya. Jadi kalau kita schedule rutin kita udah ada. Rabu, gitu. Jadi Sabtu, Minggu. Kebetulan temen kita juga lumayan gitu. Jadi komunitas lain tuh juga kita kenal dan mereka juga jadi temen banget. Jadi setiap Rabu akhirnya umpama dari komunitas ini main sama kita, main sama ini, akhirnya kayak gitu sih. Oke, dan itu tidak ada persyaratan tertentu ya. Jadi datang aja karena kan udah ada jadwalnya. Sebenarnya syaratnya sama kayak lu masuk komunitas kegiatan lainnya sih. Lu jangan datang terus lu cuma diem aja. Nah, jangan diem. Ibaratnya lu datang di komunitas sepeda terus lu begitu nyampe lu cuma kita kan mikirnya juga bingung kan ya. Lebih banyak masalah ternyata. Jadi kita soakrab dia masih diem aja. Karena intinya makanya kalau di flyer kita lu datang soakrab main sepeda. Oke, jadi lo datang langsung so akrab ngobrol aja, udah ngalir aja udah gitu ya. Kita lama-lama Kalau bisa malah ngeselin. nyolot-nyolotin dikit nggak apa-apa. Yang kita ajak nih Ngomong-ngomongin lo ngablak-ngablak dikit juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kenapa? Yang kita ajak tiga-tiganya ngeselin semua. Oh ini di belakang kita lagi ada cewek-cewek dari Jakarta Ride Now, Oke, nah jalan udah hampir 2 tahun, komunitas apa teman-teman udah banyak kumpul ya, artinya udah dari tadi yang cuma 7, katanya kalau misalnya lagi kumpul semua kurang lebih sampai 50 dan itu segala kalangan, mau itu muda ya, mau yang udah berusia. Di kita paling tua 48. Oke. Nah, paling muda gue. Nah, juga gue mau tanya nih, ada nggak sih ngukur misalnya gitu ya? Ini kan gue pengen tahu lagi lebihnya nih. Baru mulai kan kalau di cabang olahraga misalnya lari ya, gue sebutin lagi lari deh tuh. Udah pakai ada jam monitoring gitu, misalnya ada heart rate, takutnya terjadi apa-apa. Oke, satu lagi gini deh, ketika kalian ada trek panjang, ada CPR nggak persiapan gitu? Nggak, maksudnya ada bawa CPR, takut terjadi pingsan, nggak? Ini pengen tahu aja ya, maksudnya sharing atau misalnya ya udah jalan aja. Tergantung lu lagi event atau lu lagi main. Kalau lagi main kita biasanya udah saling ngingetin sih. Perlengkapan yang harus kalau nah ini kita kan penting. sepeda lipat om. Yeah, jadi jangan speednya juga nggak sampai kenceng-kenceng banget. Paling Hmm. berapa sih? Maksimum 25, 30 juga udah ketinggalan banyak kali. Karena Gitu. karena kan yang gue tahu kan juga kalau di anggap komunitas road bike yang gue tahu, itu kan ada peloton tuh mereka. Jadi Karena kan ada speed yang kecepatan segini. Kalau ini enggak ya, bareng. Alhamdulillah. Ada anak sepeda lipat yang mainnya begitu juga ada, dan mereka gearnya sama kayak udah diganti gear setnya. Maksud gue dengan gear bajunya dari bajunya tuh sama kayak naik road bike, terus bawa heart rate alat gitunya, kayak gitu-gitunya tuh sama. Gitu. Itu yang mainnya emang serius. Lu muternya speednya berapa, terus berapa menitnya. Menarik. Gitu. Ternyata Bagi ngomong kalau yang gitu, kalau yang begini ya dikit-dikit berhenti, jadi nggak usah takut heart rate jebol. Kalau kita udah bilangin dari awal, kalau kita main misalkan, oke hari ini kita main 50 atau 100 kilo, kita akan bilang kalau nggak kuat stop. Kalau nggak kuat stop, jangan dipaksa. Malu, dicengin atau gimana? Ini kita stop. Lu mau pulang naik Grab atau lu mau istirahat dulu apa itu, kita nggak masalah. Intinya know your limit. Iya, know your limits dan kebersamaan banget lah kalau di sini lah gitu ya. Kalau misalkan nanti sampai terjadi sesuatu kan, Iya. di kita juga. Iya. Kan? Terus ada tipsnya nggak sebelum mulai pemanasannya dulu gitu, ada nggak? Doa.
Kita sejujurnya doa. sarapan. Sarapan biar nggak ngerepotin. Iya. Sama jangan lupa bawa dompet tuh. Jangan lupa. Pasti. Karena berapa kilo harus nongkrong dulu ya? Apa satu tujuan langsung? Pada umumnya setiap komunitas sepeda lipat itu adalah Alfamart dan Indomart. Itu sahabat. Pecinta. Iya. Gitu. Jadi kan emang ya jalan dikit tuh Indomart berhenti. Iya. Entah itu alasannya buat ngerokok atau buat minum atau buat Oke. apa, pokoknya intinya setiap Indomart berhenti. Oh, oke. Dan menurut lo nih sekarang nih untuk di Jakarta, kan trek sepeda belum banyak. Oke. Ada kejadian beberapa yang disenggol mobil. Ada ya, tahu ya pasti beritanya. Nah, itu menyikapinya gimana tuh? Mungkin bisa sharing mungkin sama pemerintah juga. Kalau Saya dulu boleh. Ya menyikapi hal itu ya. Sekarang memang supaya aman naik sepeda. sudah dibuatin jalur sepeda. Tapi kan yang belum efektif jalur sepedanya malah cenderung membahayakan. Sejujurnya aja. dan jalur sepeda itu banyak yang Banyak. nggak mulus. Nggak mulus. Nggak mulus Yes. tuh. Jadi Karena lu kan di pinggirnya kan. Dan Betul, di biasanya pinggirnya. zaman dulu gorong-gorong lu bikinnya tuh di pinggirnya akhirnya jadi oke. banyak sambungan jalan. Seperti sekarang kayak ditambah di Sudirman kan sudah dikasih pembatas. Iya, Tapi boleh. kemarin terjadi kecelakaan, pembatasnya ditabrak mobil. Oke, Ada orang yang juga ada motor juga masuk akhirnya ke jalur sepeda juga. Sebenarnya Sekarang malah bikin ini sih. bagian lebih bahaya karena di luar negeri jalur sepeda itu cuma dikasih garis saja, nggak ada pembatas. oh, paham. Itu kalau lu ngomongin yang di Sudirman lah. Cuman Oke. kalau Yang- kita di Jakarta right now kita percaya share the road lah. Gitu. Terus lu mau naik apa juga, mata lu harusnya ngeliat ke depan. Lu mau belok ke kiri, kalau di motor sama mobil lu pasang sen. Yes. Gitu. Nah, Kasih kalau di kode. Ini kalau di kode. sepeda, lu mau ambil kanan, lu harusnya nengok dulu. Oke. Kasih tangan. Nah, ini nih tipsnya nih ya, mungkin bagi Iya. teman-teman yang baru mau mulai sepeda. Jadi begitu lu kasih tangan, kalau motornya masih kenceng ya lu jangan masuk dulu. Betul. Lu nggak bisa selalu expect Betul. orang buat ngerem ngalah buat lu karena lu naik sepeda enggak. Oke. Dan yang pasti kalau malam pun seperti itu kan kita nggak kelihatan, yang penting lu pakai lampu. Oke. Nah, tipsnya nih salah satu tips untuk keamanan diri kita sendiri ya. Harus ada helm, benar. Pasti. Naik sepeda nggak pakai helm tuh nggak Pakai bener. deker nggak? Zaman dulu tuh nggak pernah pakai deker tuh. Itu nggak apa-apa. Zaman dulu. Sebetulnya kalau buat safety kan masing-masing orang Iya sih. beda-beda. Beda-beda ya. Ada yang Oke, oke. sekolah. Makanya. Paling diomongin. Iya. Oh, gitu. Jadi kayak helm, basicnya helm. sepatu, Oke. terus tadi lampu depan belakang sebagai tanda kan. Iya. Kalau bisa juga kadang-kadang kan ada yang pakai rompi yang ada spotlightnya karena apa? Ketika kena lampu nanti kan dia bercahaya kan, jadi ketahuan kalau memang ada sepeda. Iya. Pokoknya kalau safety-nya kan sebetulnya kalau siang kan gampang terlihat, tapi kalau malam itu yang penting lu banyak Nah, malam. pencahayaan. Ya kan? Benar. Baik. Sebenarnya itu sih, Om. Lu jangan mentang-mentang lu naik sepeda tuh langsung mau belok kanan langsung kanan. Betul. Or bahkan ya kita selalu bilang sama anak-anak juga, Jakarta itu kan jalannya nggak semuanya kayak di Sudirman ya. Nah, itu Jadi dia tuh. kalau seandainya ada lobang pun, lebih baik lu siap adepin itu lobang daripada lu mendadak buang ke kiri atau ke Oke, kanan. jadi Gitu. bisa Antisipasi. jadi hajar tapi mungkin direm dikit ya gitu ya. Daripada lu supaya- hindarin itu, lu Malah. nggak belum sempet nengok kalau Iya, ke iya. belakang sih. Karena Iya. kalau gitu pasti yang disalahin kitanya. Misalnya bukan mobilnya tapi si sepedanya ini gitu ya, karena tadi salah jalurnya apa gimana gitu ya. Nah ini perhatian untuk teman-teman Terus gimana? biasanya akhirnya dijadiin karena salah seorang, akhirnya semua pesepeda yang disalahin itu yang yang sekarang masih jadi banyak omongan lah. Nah juga nih, gue pengen tahu nih untuk Mas Indra juga Mas Alfred gitu ya. Kalian untuk sebenarnya ada nggak sih filosofi sepeda buat hidup lo? Jadi misalnya sepeda itu bikin fun, ada nggak sih gitu loh? Sepeda itu membuat jadi lo lebih apa? Jadi otak lo lebih misalnya, wah gue lebih happy. Kan kalau kita kan kehidupan. habis. Kalau buat Ayo, Mas. Kayak gitu. moto kita, Motonya boleh. motonya si Jakarta Right Now itu adalah sehat itu belum tentu, Oke, nih tapi bagus. Itu pasti. pegel dan apa? Pegel doang, pegel itu Dan pasti. pegel tuh panas tuh pasti. Sehat itu Belum tentu. Belum tentu. Pegel itu pasti. Pegel itu pasti. Pegel itu pasti karena Iya. Ketika lu jalan Jalan. 50 sampai 100 kilo. Iya, udah pasti. Sehat Gitu. belum tentu, tapi Jadi pegel pasti. jadi di ke semua kegiatan apapun itu ya kalau lu mau sehat ya lu mainnya yang bener. Oke, kalau lo mau sehat mainnya yang benar Olahraganya gitu ya. lu mau Ibaratnya sehat lu olahraganya yang bener, naik sepeda yang sehat ya lu main sepedanya ya muternya gitunya. Oke. Ini bagus banget. Kita udah ngobrol banyak tadi tentang sejarahnya Jakarta Right Now, ya mesti terbentuknya sampai tadi diberikan
tips-tips kurang lebih bagaimana aman berkendara bersepeda, apalagi malam hari karena rawan malam hari. Kalau sedikit pencahayaan, ya namanya orang naik mobil mungkin lagi buru-buru apa bisa kurang kontrol pada waktu rem, itu yang lebih bahayanya lagi. Jadi pastikan kalian safe, aman ya ketika bersepeda teman-teman. Waktunya ini udah 25 menitan, gila. Keren banget Jakarta Ride Now. Jadi gue udah ngobrol banyak ini sama founder-foundernya di sini gitu ya teman-teman. Oke, tips motivasi deh. Bisa nggak kasih tips motivasi gimana tuh? Tips motivasi untuk bugar mungkin, untuk ke teman-teman yang baru mau ikut sepeda nih, ceritanya mungkin bisa dikasih sedikit tips motivasi itu yang penting lu kalau apapun itu olahraganya jangan setengah-setengah, apapun yang lu lakuin itu jangan setengah-setengah. Ketika lu lakuin sesuatu, lu ikutin, lu jalanin, kalau bisa ada schedule-nya, lu set target sendiri, lu ikutin lu maunya apa. Jadi kayak gitu ya, jadi ada terprogramnya, bukan terprogram, lebih ke kalau lebih konsisten apapun ya, apapun sebenarnya, apapun bidangnya juga harus konsisten supaya apa namanya. Dan sebenarnya tadi yang gue bilang, gue suka makin lu sering ngelakuin, lu makin addiction gitu ya, makin ketagihan. Dengan ketagihan itu nanti lu bisa banyak belajar prosesnya dari situ. Bener nggak? Dari yang awal cadence ya. Oh iya, ternyata setelah ikut terus lu makin ketagihan, bisa lu ngerti, bisa lu paham, dan ritmenya juga kalau naik sepeda nanti banyak lah pokoknya gitu ya. Tapi nggak ada teknik khusus dalam bersepeda ya? Ada nggak sih kayak misalnya joknya harus, nih sebelum kita tutup terakhir, katanya jok apa tingginya harus sepinggang, pinggul, sepinggul. Jadi disetting dulu sepedanya supaya tidak encok. Di fitting dulu. Jadi lebih cepet capek aja kalau sepedanya nggak enak. Oke. Nah, satu lagi nih, gue masih penasaran sebelum kita tutup. Fitting sepeda itu kan kalau gue lihat sekarang di komunitas sepeda atau lagi happening itu kan ada tempat khusus fitting. Nah, itu perlu banget nggak sih fitting begitu menurut kalian? Oke, balik lagi nih. Sepeda apa? Oke. Sepeda lipat nggak usah gitu-gitu. Karena one size. Malum ya, awam. Ntar kapan cari komunitas yang sepeda balap? Nah, itu baru mereka peduli. Kalau harus sepeda balap kan lu duduknya segala macam. Nah, itu. Tahan berjam-jam di atas sepeda dengan speed yang kencang. Jadi ketika fittingnya salah, nanti mungkin ada yang cedera di apa lu, karena itu kan sepeda serius ya. Betul. Jadi ada beberapa jenis sepeda yang memang harus khusus itu, tapi ada juga yang enggak. Yang penting lu paham lah, gitu ya, posisi joknya ini nyaman lo supaya tidak cedera. Yeay, keren men. Jadi ini kita udah mau habis nih mas, gitu ya. Semuanya udah kita jabarin di sini. Jadi kalau kalian, ini kita penutupannya aja. Kalau mau kepoin di Instagramnya mungkin bisa ngomong. Jakarta Ride Now tuh ada Instagramnya kan? Ada. Ada YouTube-nya nggak? Belum. Kita nggak narsis soalnya. Iya, narsis ya. Jadi bisa kepoin di Instagramnya di Jakarta Ride Now aja langsung ya, bisa klik. Dan jangan lupa YouTube kita untuk di like, di komen, di subscribe ya, dan kita akan selalu setiap hari Jumat kita akan muncul terus YouTube kita. Jadi sekali lagi guys, thank you banyak nih untuk Mas Indra, Mas Alfred dari Jakarta Ride Now. Sampai jumpa di YouTube kita, di podcast kita Pojok Home di selanjutnya yang pasti banyak serunya. Ya kita langsung ngomong gini ya, salam sehat, salam bugar, bye gitu ya. Oke, yuk, salam sehat, salam bugar, bye.